Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, STS atau UTS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD TMI semester 1 Kurikulum Merdeka tahun 2025 rekunci jawabannya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS mata pelajaran lainnya silakan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Korban kecelakaan di jalan di Ponegoro kondisinya kritis. Nah, sinonim kata yang dicetak miring adalah kata kondisinya ya. Sinonim ini adalah persamaan kata. Jadi persamaan kata dari kondisinya adalah A. Suasana, B. Keadaan, C. Situasi, dan D. Kesehatan. Oke, jawabannya benar adalah B. Keadaan jawabannya. Angkutan umum nomor 10 syarat dengan penumpang. Nah, antonim kata yang dicetak miring adalah, yang dicetak miring itu kata syarat ya. Jadi lawan kata dari kata syarat adalah A. Sedikit, B. Kosong, C. Penuh, D. Banyak. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B. Kosong ya jawabannya. Berikut ini yang merupakan pernyataan yang tepat berkaitan dengan laporan hasil pengamatan atau kunjungan adalah A. Laporan disusun berdasarkan rangkuman hasil membaca buku. B. Laporan disusun sesuai dengan perasaan penulis. C. Laporan berisi hal-hal yang diperkirakan dapat terjadi. D. Laporan berisi paparan tentang keadaan yang dilihat selama kunjungan. Oke, jawaban yang benar adalah D. Laporan berisi paparan tentang keadaan yang dilihat selama kunjungan. D jawabannya. Oke, kita lanjut. Sebelum menyusun percakapan, kita perlu titik-titik. Sebelum menyusun percakapan, kita perlu titik-titik. A. Membuat uraian isi percakapan. B. Membuat judul. C. Menentukan tema. D. Memperbaiki ejaan. Jawaban yang benar adalah C. Menentukan tema ya. C jawabannya. Oke, ini adalah untuk soal nomor 5-8 ya. Judulnya Batu Terbelah. Penggalan 1. Di sebuah perkampungan nelayan hiduplah seorang ibu dengan 2 orang anak. Anak pertama adalah seorang perempuan dan anak keduanya adalah laki-laki yang berumur 2 tahun. Keluarga ini hidup berkekurangan. Si ibu bekerja sebagai pedagang ikan di tepi pantai. Hasil berjalan ibu ini tidak menentu. Si anak perempuan ingin mendapatkan uang yang banyak dari ibunya, padahal ibunya tidak punya uang. Oke, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang untuk lebih memahami. Oke, kita lanjut, yaitu penggalan kedua. Suatu hari di rumah tidak ada nasi. Si ibu kemudian meminta anak perempuannya untuk menjaga adiknya. Tetapi anaknya menolak, "Tidak, aku tidak mau menjaganya," kata anak perempuannya tersebut. Tetapi si ibu tetap meninggalkan anak laki-lakinya. Ibu ini sudah tidak tahan dengan kelakuan anak perempuannya yang selalu marah-marah. Di tepi pantai ada sebuah batu besar. Kata orang, jika ada orang menangis di dekat batu itu, ia akan membelah. Si ibu menghampiri batu itu sambil menangis, dan tidak lama kemudian batu itu terbelah menjadi 2, dan ibu itu masuk ke batu terbelah tersebut. Oke, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang lagi ya untuk lebih memahami.
Oke. Lalu lanjutannya, sang anak perempuan mencari ibunya karena hingga sore ibu tidak pulang. Sambil menggandeng adik yang terus menangis di dekat ibu. Di dekat ibu, anak itu melihat rambutnya tergerai keluar dari batu. Ia dan adiknya menangis melihat ibunya meninggal dalam batu. Nah, anak ini menyesal selalu memarahi ibu yang selama ini merawatnya. Ya, dikutip dari Bahasa Indonesia halaman 85. Oke, adik-adik bisa menstop dulu videonya dan membaca ulang teks ini ya, sebelum masuk pada soalnya. Kita lanjut. Nah, judul bacaan di atas atau bacaan yang kita baca tadi adalah A. Batu kapur terbelah, B. Batu terbelah, C. Batu nisan, D. Batu hitam. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu batu terbelah ya. Jadi judul teks yang kita baca tadi yaitu batu terbelah. Pekerjaan ibu adalah atau pekerjaan ibu berdasarkan teks yang kita baca tadi adalah A. Pedagang asongan, B. Pedagang sayur, C. Pedagang kue, D. Pedagang ikan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu pedagang ikan. D ya jawabannya. Amanat cerita tersebut adalah amanat cerita yang kita baca tadi ya adalah A. Anak adalah titipan Allah, B. Penyesalan datang terlambat, C. Jangan pernah menyakiti hati orang tua, D. Anak yang patuh pada orang tua. Jawaban yang benar adalah C ya, jangan pernah menyakiti hati orang tua ya. Itu amanat cerita yang kita baca tadi. Kedua anak itu menangis karena kedua anak itu menangis ya berdasarkan cerita yang kita baca tadi. A. Melihat rambut ibunya, B. Ditinggal ibu ke pasar, C. Ditinggal ibu, D. Melihat ibunya telah meninggal di dalam batu. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah jawabannya D. Melihat ibunya telah meninggal di dalam batu ya. D ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Oke, terlanjut selanjutnya. Petugas Satpol PP menertibkan para gelandangan yang berkeliaran di jalan raya. Nah, sinonim dari kata yang dicetak miring adalah kata yang dicetak miring itu kata gelandangan. Jadi sinonim atau persamaan kata dari kata gelandangan adalah A. Tuna susila, B. Tuna wicara, C. Tuna wisma, D. Tuna daksa. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu tuna wisma ya. C jawabannya. Oke, kita lanjut. Petani melaksanakan program intensifikasi. Kalimat tersebut mengandung kata umum bidang. A. Perhubungan, B. Perkebunan, C. Peternakan, dan D. Pertanian.
Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu pertanian. Petani melaksanakan program intensifikasi. Kalimat tersebut mengandung kata umum bidang pertanian. D jawabannya. Wah, bagus sekali gambarmu. Nah, penggunaan tanda seru pada kalimat di atas untuk mengungkapkan A. Ketidakpercayaan, B. Perintah atau seruan, C. Ungkapan rasa emosi, D. Pernyataan ungkapan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya D, yaitu pernyataan ungkapan ya. D jawabannya. Lanjut. Berikut ini merupakan kata-kata bidang komunikasi kecuali. Berikut ini merupakan kata-kata bidang komunikasi kecuali. A. Telepon, B. Media, C. Internet, D. Tanam. Oke, jawaban yang benar adalah D. Tanam ya. Berikut ini merupakan kata-kata bidang komunikasi kecualinya, yaitu D. Tanam. Salah satu hal yang menunjukkan perkembangan kebudayaan manusia adalah perkembangan cara berkomunikasi. Nah, pada era modern, komunikasi dapat dilakukan dalam jarak jauh. Nah, telepon, facsimile, dan email merupakan sarana yang tak asing lagi. Nah, istilah lain untuk menyebut email adalah A. Surat tercatat, B. Surat kilat, C. Surat elektronik, D. Interlokal. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu surat elektronik ya. C jawabannya. Para pengendara kendaraan diharapkan tidak memberi uang kepada para pengamen di jalan. Oke, kalimat di atas mengandung keterangan A. Alat, B. Waktu, C. Cara, D. Tempat. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu tempat ya. D. Tempat jawabannya. Esoknya di hari Minggu, Danu sibuk memperbaiki gerobak Andi. Dia mengizinkan Ellie, Denny, dan Andi membantu. Nah, unsur yang menonjol pada kutipan cerita di atas adalah A. Alur, B. Tema, C. Amanat, D. Latar. Oke, jawaban yang benar adalah D, yaitu latar ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Film kartun itu titik-titik di televisi swasta.
Oke, kata yang tepat untuk kalimat di atas adalah A. Ditayangkan, B. Dicetak, C. Dimuat, dan D. Dilaksanakan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya yaitu A, yaitu ditayangkan ya. A jawabannya. Di film kartun itu ditayangkan di televisi swasta ya. A jawabannya. Oke, kita lanjut. Kalimat di bawah ini yang menggunakan imbuhan ber-an adalah A. Retno bersuamikan orang Belanda, B. Di jalan yang menikung dua mobil bertabrakan, C. Berdasarkan keputusan Dewan Juri, Ranila juaranya, D. Gelandangan itu tidur beratapan langit. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, di jalan yang menikung dua mobil bertabrakan. B jawabannya. Oke, nomor 18. Kalimat berikut yang merupakan kalimat pujian adalah A. Taruh saja itu di meja, tidak akan ada orang yang mengambilnya. B. Pantas saja ia menjadi juara kelas karena anaknya orang kaya. C. Rajin sekali kau, jam segini sudah bangun. D. Bagus sekali rangkaian bungamu, siapa yang mengajarimu? Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya D. Bagus sekali rangkaian bungamu, siapa yang mengajarimu? D ya jawabannya. Aldi titik-titik cenderamata untuk Dimas pada hari ulang tahunnya. Oke, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah A. Membawakan, B. Menanyakan, C. Menyanyikan, D. Melakukan. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu membawakan ya. A jawabannya. Di Aldi membawakan cenderamata untuk Dimas pada hari ulang tahunnya. Sebuah kalimat suruhan diakhiri dengan tanda A. Tanda tanya, B. Tanda seru, C. Tanda titik, dan D. Tanda kutip ya. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu tanda seru ya jawabannya. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan letak suatu tempat adalah A. Kapan, B. Bagaimana, C. Di mana, dan D. Mengapa. Oke, jawaban yang benar adalah C. Di mana. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan letak suatu tempat adalah C. Di mana. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Oke, pertanyaan yang tepat sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Bagaimana cara mengetik teks proklamasi?
B. Siapa yang mengetik teks proklamasi? C. Kapan ditandatangani teks proklamasi? D. Mengapa mereka mengetik teks proklamasi? Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B. Siapa yang mengetik teks proklamasi? B ya jawabannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah soal nomor 3. Dewi ingin menanyakan kabar neneknya di kampung Sukamaju. Kata tanya yang tepat digunakan adalah A. Bagaimana, B. Di mana, C. Kapan, D. Mengapa. Oke, jawaban yang benar adalah A. Bagaimana ya. A jawabannya. Kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya, disebut kalimat A. Kalimat utama, B. Kalimat penjelas, C. Efektif, D. Tidak efektif. Oke, jawaban yang benar adalah C. Efektif ya, jawabannya C. Efektif. Oke, kita lanjut. Gagasan yang menjiwai seluruh isi paragraf disebut dengan A. Gagasan pokok, B. Gagasan pendukung, C. Gagasan penjelas, dan D. Gagasan pelengkap. Oke, jawaban yang benar adalah A. Gagasan pokok ya. Gagasan yang menjiwai seluruh isi paragraf disebut dengan gagasan pokok. A jawabannya. Kita lanjut. Paragraf yang letak kalimat utamanya terletak di awal disebut paragraf. A. Deduksi, B. Deduktif, C. Induktif, D. Campuran. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya B, yaitu deduktif ya. B jawabannya. Oke, kita lanjut ya soal selanjutnya. Oke, bacalah teks berikut. Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk lain. Nah, pohon berperan sebagai sumber makanan, obat, dan bahan industri. Salah satu peran pohon yang tidak kalah penting adalah penghasil udara segar. Nah, ide pokok bacaan di atas adalah A. Manfaat pohon bagi kehidupan, B. Pohon sebagai penghasil udara segar, C. Pohon sebagai sumber makanan, D. Salah satu peran pohon. Oke, jawaban yang benar adalah A ya. Jawabannya A, yaitu manfaat pohon bagi kehidupan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah kesimpulan adalah A. Intonasi yang jelas, B. Ekspresi yang tepat, C. Dibuat berdasarkan ide pokok, D. Menggunakan kosakata tidak baku. Oke, jawaban yang benar adalah
C ya, dibuat berdasarkan ide pokok. C jawabannya. Diminum 3 kali sehari 1 sendok. Artinya sehari minum 1 sendok teh. Lalu B 3 hari minum 1 sendok teh. C 3 kali minum 1 sendok teh. D sehari minum 3 kali sebanyak 1 sendok teh. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, sehari minum 3 kali sebanyak 1 sendok teh ya. D jawabannya. Kita lanjut. Sungai yang tersumbat oleh sampah menyebabkan A. Lautan, B. Bersih, B. Banjir ya, C. Bersih, D. Kebakaran. Oke, jawaban yang benar adalah B. Banjir. Sungai yang tersumbat oleh sampah menyebabkan banjir. B jawabannya. Di bawah ini contoh pembuka surat kecuali A. Salam rindu, B. Salam hangat, C. Sudah dulu ya, D. Temanku yang berbahagia. Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu sudah dulu ya, itu ya, kecuali. Perhatikan puisi di bawah ini. Kutinggalkan kawan dalam belantara yang gugur dalam kusuma bangsa. Demi senjata harapan tanah merdeka, guna menapak masa depan penuh cita. Nah, latar tempat dari puisi di atas adalah A. Laut, B. Hutan, C. Sawah, D. Gunung. Oke, jawaban yang benar adalah B. Hutan jawabannya. Karena di sini ada kata belantara ya. Kalau belantara berarti itu letak tempatnya di hutan. B ya jawabannya. Perhatikan teks dialog berikut. Adi, assalamualaikum. Ida, waalaikumsalam. Oh Adi, silakan masuk. Adi, terima kasih, kita jadi belajarnya. Ida, ya jadi dong. Nah, dialog di atas berisi tentang A. Bertamu, B. Belajar, C. Silaturahmi, dan D. Percakapan. Oke, jawaban yang tepat ya adalah B, yaitu belajar ya. Sini nih kita jadi belajarnya ya, itu berarti dari itu berisi tentang belajar. Orang yang mengatur adegan dalam drama adalah A. Aktor, B. Sutradara, C. Produser, D. Komposer. Jawaban yang tepat ya atau yang benar adalah B, yaitu sutradara ya. B jawabannya. Naskah pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Pembukaan, pembahasan, dan saran, B. Penutup, isi, dan pendahuluan, C. Pembukaan, isi, dan penutup, D. Latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C. Pembukaan, isi, dan penutup ya. C jawabannya. Soal nomor 1, esai. Pesan-pesan yang ditulis pengarang melalui bacaan yang ditulis disebut juga
amanat jawabannya. Gulma termasuk hama tanaman padi ya. Gulma termasuk hama tanaman padi. Sebelum menulis suatu percakapan, hal utama yang pertama kali harus ditetapkan adalah tema ya. Itu jawabannya. Aldi titik-titik cenderamata untuk Dimas pada hari ulang tahunnya. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah jawabannya membawakan ya. Aldi membawakan cenderamata untuk Dimas pada hari ulang tahunnya. Dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan dan santun ya. Itu jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.